Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Indriana dari kelas Ekonomi Syariah E. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah studi Al-Quran, bab ayat dan susunan Al-Quran. Ayat itu secara etimologis ada 3 pengertian, yaitu mukjizat, pertanda, pelajaran, bukti, dan dalil. Yang bab kedua yaitu pengertian surah. Surah secara terminologis yaitu sekelompok ayat yang berdiri sendiri. Surat di dalam Al-Quran itu terdiri dari 414 ayat, tetapi ada yang berpendapat itu ada terdiri dari 113 ayat. Nah, itu para ulama bisa berpendapat terdiri dari 113 ayat itu karena ada di dalam Al-Quran itu kan ada surat yang tanpa bacaan didahului basmalah, tetapi bisa kan itu para ulama itu bisa berpendapat itu bisa digabung menjadi satu surat ya, tetapi ada yang menyangkal itu tidak bisa digabung menjadi satu surat dikarenakan surat yang tanpa bacaan basmalah itu tidak dapat digabung menjadi satu surat dikarenakan itu sudah beda nama, sudah beda surat ya. Yang bab ketiga yaitu sistematika Al-Quran. Sistematika Al-Quran pada zaman dahulu Nabi itu dibantu oleh 4 orang sahabat, yaitu Khulafaur Rasyidin, yaitu yang terdiri dari Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib. Sahabat lainnya itu mencatat urutan Al-Quran ya, mencatat wahyu dari petunjuk dari Nabi Muhammad SAW itu yaitu seperti Sa'id bin Sabit, Khalid bin Walid, dan Sabit bin Nas. Al-Sayuti dalam kitab Hid'an mengemukakan bahwa urutan Al-Quran itu harus sesuai dari petunjuk Nabi Muhammad SAW. Jadi siapapun tidak berhak untuk mengatur urutan ayat Al-Quran yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya yaitu urutan surat-surat dalam Al-Quran. Surat-surat dalam Al-Quran itu diawali dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas ya. Surat di dalam Al-Quran itu terdiri dari 114 ayat. Urutan Al-Quran merupakan petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Tetapi terdapat perbedaan pendapat para ulama satu urutan Al-Quran merupakan ijtihad dari para sahabat. Nah, urutan Al-Quran merupakan taufiqi ya. Pendapat yang pertama itu kesepakatan sahabat bukan merupakan sesuatu yang mutlak. Jadi pendapat tentang urutan Al-Quran, tentang ayat-ayat Al-Quran itu yang mutlak itu dari Nabi Muhammad SAW. Ya, pendapat yang kedua yaitu susunan yang sebenarnya sudah diketahui sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Tetapi selanjutnya itu Nabi Muhammad SAW menyerahkan urutan itu kepada umat-umat yang selanjutnya. Jadi bisa gimana ya istilahnya itu bisa dirawat oleh umat-umat selanjutnya seperti para sahabat lalu ke umat-umat yang selanjutnya. Pendapat yang kedua itu sangat bersifat netral. Ya, kalau menurut saya itu ya memang benar, itu kan Al-Quran kan petunjuk dari Nabi dari malaikat Jibril lah. Itu bisa itu kan langsung diturunkan kepada umat-umat selanjutnya seperti kita ini. Yaitu yang selanjutnya pendapat orientalis tentang sistematika ayat dan surat Al-Quran.
Orientalis Al-Quran merupakan petunjuk dari Nabi Muhammad SAW, dan itu merupakan wahyu yang disampaikan Nabi Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya Nabi disampaikan kepada kita semua sebagai umatnya. Tetapi sebagian menilai urutannya dari ulama. Jadi sebagian orang itu berpendapat kalau urutan Al-Quran itu disusun oleh para ulama. Yang kedua, terlebih lagi ada yang menilai mampu menyusun sesuai dengan kejadian kronologis sejarah Islam dahulu. Kendati demikian itu ada yang meneliti urutan-urutan Al-Quran. Jadi mereka mempunyai rasa yang ingin tahu, jadi mereka ingin meneliti gitu. Yang kedua yaitu Al-Quran itu turun di Mekah, dan yang keempat itu turun di kota Madinah. Jadi Al-Quran itu ada 2 jenis surat, yaitu surat Al-Makkiyah dan surat Al-Madaniyah. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.